Oke teman-teman, jadi di sini ada soal reaksi stoichiometry redox. Jadi ada sampel besi karbonat dititrasi dengan larutan kalium permanganat dalam suasana asam sesuai reaksi berikut. Nah ini reaksinya belum setara ya, jadi kita harus menyetarakan dulu nantinya. Oke, kemudian untuk titrasi 10 ml larutan standar primer yang mengandung 3,96 gram arsen 3 oksida, atau rumus nyawanya gimana ini? AS2O3. Nah, karena di sini arsennya biloxnya adalah 3, maka senyawanya seperti ini ya, S2O3. Dalam 100 ml air diperlukan 8 ml larutan kalium permanganat. Nah, ini rumus kimianya adalah KMnO4. Sesuai reaksinya ini. Nah, ini juga belum setara. Nanti kita setarakan. Sementara titrasi 20 ml larutan dari pelarutan 50 gram padatan sampel besi karbonat itu FeCO3, dalam 1 liter air diperlukan 12 ml kalium permanganat yang sama. Nah, di sini juga diketahui airnya masing-masing unsur. Kemudian yang ditanyakan adalah kadar besi yang terdapat sebagian ion besi 2 pada sampel. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mencari persentase Fe atau besinya di dalam sampel. Oke, langkah awal yang harus kita kerjakan adalah menyetarakan dua persamaan reaksi ini ya. Oke, yang pertama dulu di sini ada Fe2+ plus MnO4-. Nah, ini untuk titrasi larutan standar primer. Ini yang diketahui ada dua macam titrasi ya, ini dengan ini. Nah, coba adik-adik perhatikan di sini. Jadi langkah awalnya jika ada soal seperti ini, maka adik-adik tentukan dulu yang kedua ini ya. Jadi kita akan menyetarakan persamaan reaksi yang ini dulu. Jadi ada AS2O3 plus MnO4- plus H+. Oh, ini nanti terakhir aja yang ini. Oke, kita setarakan komponen yang pokok dulu. MnO4- akan menghasilkan senyawa H3ASO4 plus Mn2+. Oke, kita setarakan reaksinya. Di sini langkah awalnya untuk menyetarakan persamaan reaksi, agar lebih cepat kita pakai perubahan bilox saja ya. Jadi di sini AS2O3. O itu -2 kali 3 berarti -6, di sini +6 dibagi 2 berarti +3 biloxnya AS. Oke, kemudian MnO4-. O-nya itu biloxnya -2 kali 4 berarti -8, Mn-nya di sini harusnya +8, dikurangin 1 +7 berarti di sini +7. Oke, sampai sini nggak bingung ya adik-adik ya. Jadi langkah detailnya seperti ini. Untuk mencari biloxnya Mn dalam MnO4- itu, jadi biloxnya bilox Mn ditambah biloxnya O dikalikan 4 ya. Jadi ini dikalikan 4 sama dengan jumlah muatannya berapa? -1. Nah, di sini untuk mencari biloxnya Mn tinggal kita jumlahkan. Ini 4 dikali -2 ya, biloxnya O sama dengan -1. Jadi biloxnya Mn sama dengan -1. Ini -8 pindah ruas jadi +8. Jadi sama dengan +7. Oke, sama ya adik-adik, ini juga +7. Oke, ini kakak hapus saja. Oke, lanjut ke H3ASO4. Di sini O -2 kali 4 -8. Ini hanya +1 biloxnya kali 3 + 3. Berarti AS-nya di sini berapa? Biar sama dengan 0 di sini. Berarti +5 ya. Jadi biloxnya satu atom AS adalah +5. Kemudian Mn2+ di sini karena Mn ini bermuatan +2, maka langsung bisa kita tentukan biloxnya Mn adalah +2. Oke, dari sini kita bisa menentukan naik turunnya masing-masing atom ini yang mengalami reduksi dan oksidasi. AS ini seperti ini. Kemudian yang Mn seperti ini. Nah, oke, sekarang kita tentukan di sini +3 harus dikalikan berapa jumlah atomnya AS, itu kali 2 berarti +6. Kemudian AS yang di sini +5. Langkah selanjutnya dalam penyetaraan reaksi menggunakan perubahan bilangan oksidasi, kita tentukan di sini setarakan atom-atom yang di sebelah kiri dengan yang sebelah kanan.
Di sini AS2O3, berarti di sebelah kiri AS-nya ada 2, yang di sebelah kanan AS-nya baru ada 1. Maka di sini kita harus tambahkan 2 di sini. Oke. Jadi ini 2H3SO4, berarti di sini plus 5 dikalikan 2 ya, berarti plus 10. Oke, seperti ini plus 10. Nah, ini plus 10 ya maksudnya. Jadi ini plus 5 dikalikan 2 sama dengan plus 10. Oke, seperti ini berarti dari 6 ke 10 dia naik 4 ya. Ini plus 4. Kemudian yang MnO4- dengan Mn2+, di sini Mn sebelah kiri hanya ada 1, di sebelah kanan juga hanya ada 1, maka reaksinya sudah setara. Mn, jumlah atomnya di sebelah kiri dan kanan udah sama, berarti ini plus 7, ini plus 2. Berarti dari 7 ke 2 dia berkurang 5. Oke, sampai sini adik-adik udah paham ya. Jadi setelah itu langkahnya tinggal kita kalikan silang. Ini yang mengalami kenaikan, yang dari 6 ke 10 AS-nya, dia akan naik 4. Nah, ini harus dikalikan 5 yang di sini, terus ini juga dikalikan 4. Jadi dikali silang ya, biar muatannya nanti sama. Nah, kemudian ini 5-nya ini nanti buat koefisien reaksi. Ini juga buat koefisien reaksinya di sini. Jadi nanti ini reaksinya adalah berapa ini? AS2O3 reaksinya, koefisien reaksinya 5 ya. Jadi 5 AS2O3 plus di sini 4 ya. Ini 4 MnO4- menjadi H3ASO4. Nah, yang di sebelah kanan ini mengikuti dengan jumlah atom yang di sebelah kiri. Coba sekarang kita perhatikan di sini jumlah atomnya AS ada berapa? 2 kali 5 10. Nah, berarti di sini AS3O4-nya harus 10 juga. Kemudian ini Mn2+-nya berarti 4 ya, karena di sini 4. Oke, adik-adik sampai sini paham ya? Oke. Setelah itu, karena atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi sudah setara, maka sekarang kita tinggal menyetarakan atom O dengan atom H-nya. Nah, atom O itu disetarakan jika di sebelah ruas kiri atau kanannya kekurangan atom O, maka perlu ditambahkan H2O. Kemudian, jika kekurangan atom H, maka bisa ditambahkan H+. Nah, sekarang coba kita analisis di sini. Yang di sebelah kiri atom O-nya ada berapa ini? 3 kali 5 berarti 15. Ditambah 4 kali 4, 16. Berarti ini jumlah atom O-nya ada 31. Kemudian yang di sebelah kanan atom O-nya ada berapa? 4 kali 10 itu 40. Nah, ini di sebelah kiri berarti kekurangan atom O 9 ya, sebanyak 9. Berarti di sini ditambahkan 9H2O. Oke, sekarang kemudian kita setarakan atom H-nya. Atom H-nya di sebelah kiri ada berapa nih? 18 ya, ini 2 kali 9. Kemudian yang di sebelah kanan atom H-nya ada berapa? 30, berarti berapa nih kurangnya yang di sebelah kiri atom H-nya? 12 ya. Berarti di sini ditambahkan 12H+. Oke, seperti ini adik-adik. Sudah, jika sudah, nah ini kakak pindahkan di sini aja ya biar adik-adik nggak bingung. Jadi reaksi setaranya itu adalah 5AS2O3 plus 4MnO4- plus 12H plus 9H2O. Oke, kemudian di sini maka hasilnya adalah 10H3 ASO4 plus 4 Mn2+. Oke, yang ini kakak hapus saja ya. Jadi kita sudah mendapatkan reaksi yang setara dari ini ya. Nah, oke, setelah kita mendapatkan persamaan reaksi yang sudah setara, sekarang kita olah angkanya. Jadi di sini ada 3,96 gram arsen 3 oksida. Jadi kita akan mencari molnya dulu. Mol dari
AS2O3. Rumusnya gram per mR 3,96 dibagi mR-nya AS2O3 berapa? Di sini sudah kakak hitung ya dari yang diketahui di sini AR-nya. mR-nya AS2O3 itu adalah 198. Oke, jadi kakak tuliskan di sini aja. Mol AS2O3 itu 3,96 gram per 198, hasilnya adalah 0,02 mol seperti ini. Kemudian di sini titrasinya AS2O3 itu menggunakan 10 ml larutan standar primer ya, berarti di sini kita harus mencari mol AS2O3 dalam 10 ml larutan. Nah, oke, seperti ini berarti sama dengan 10 ml dalam berapa mililiter total larutan? 100 ml air ya. Jadi di sini 100 ml dikali molnya 0,02 mol. Nah, oke, jadi mol AS2O3 dalam 10 ml larutan adalah 0,002 mol. Oke. Sampai sini tinggal kita bandingkan dengan koefisien reaksinya. Jadi di sini 0,002 mol. Untuk molnya MnO4 berapa di sini? Tinggal kita bandingkan dengan koefisien reaksi di sini. Jadi mol MnO4- atau mol KMnO4 itu sama dengan koefisien reaksi dari MnO4- yaitu 4 per koefisien reaksi dari AS2O3 yaitu 5 dikalikan molnya AS2O3 0,002 mol. Hasilnya adalah ini 1,6 kali 10 pangkat min 3. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita akan mencari molaritas dari MnO4-. Rumusnya adalah mol per volume. Jadi di sini 1,6 kali 10 pangkat min 3 dibagi volumenya berapa MnO4-nya? Ini ya, 8 ml. Nah, jadi di sini 8 ml larutan kalium permanganat. Di volumenya di sini 8 kali 10 pangkat min 3 kita jadikan liter. Hasilnya adalah 0,2 molar. Oke, sampai sini nggak bingung ya adik-adik ya. Kita sudah memperoleh harga molaritas atau konsentrasi dari MnO4-. Nah, jadi nanti konsentrasi MnO4-nya ini digunakan untuk mengerjakan langkah yang selanjutnya, yaitu titrasi dari pelarutan padatan sampel besi karbonat yang di sini. Oke, jadi untuk mengerjakan yang di sini kita harus menyetarakan dulu persamaan reaksi yang di sini. Oke, sekarang kita setarakan dulu reaksinya ya. Kakak setarakan, langkahnya adalah sama seperti langkah yang pertama tadi. Jadi di sini ada reaksi Fe2+ plus MnO4- menghasilkan Fe3+ plus Mn2+. Kita setarakan reaksinya menggunakan cara perubahan bilangan oksidasi ya. Langkahnya sama, di sini kita tentukan dulu biloxnya masing-masing atom yang bereaksi. Jadi di sini plus 2 karena muatannya plus 2 ya. Kemudian yang di sini plus 3. Oke. Jadi kemudian di sini kita tentukan yang MnO4-, Mn-nya O-nya min 2 dikali 4 min 8. Berarti di sini harus plus 8 dikurangi 1 berarti plus 7. Kemudian Mn yang di sini plus 2 karena muatannya plus 2. Oke. Sekarang kita tentukan di sini naik turunnya. Nah, di sini karena masing-masing atom yang mengalami perubahan bilox itu jumlahnya udah sama kiri dan kanannya, maka kita bisa langsung ini ya menentukan naiknya berapa, turunnya berapa untuk reaksi reduksi dan oksidasinya. Nah, di sini ini naiknya berapa? Naik 1, yang di sini turun 5, berarti tinggal kita kalikan silang, di sini dikalikan 5, di sini dikalikan 1. Nah, ini nanti untuk koefisien reaksi di sini, berarti ini 5 dan yang di sini 1. Yang kanan tinggal menyesuaikan, berarti di sini 5, di sini 1. Oke. Sampai sini paham ya adik-adik ya? Sekarang kita tinggal menyetarakan jumlah atom O dengan hanya di ruas kiri dan kanannya. Nah, ini kakak hapus saja biar cukup tempatnya.
Oke, di sini di sebelah kiri atom O-nya ada 4, di sebelah kanan belum ada atom O-nya, berarti ditambahkan 4H2O. Nah, di sebelah kiri belum ada atom H-nya, di sebelah kanannya ada atom H sebanyak 8, maka di sini ditambahkan 8H+. Jadi ingat, kalau yang ruas kekurangan atom O itu ditambahkan H2O, kalau ruas yang kekurangan atom H itu ditambahkan H+. Oke, sampai sini kita sudah mendapatkan persamaan reaksi yang setara, yaitu 5Fe2+ plus MnO4- plus 8H+ menjadi 5Fe3+ plus Mn2+ dan 4H2O. Oke, terus setelah itu kita tentukan di sini molnya KMnO4. Jadi di sini mol MnO4- sama dengan rumusnya M kali V ya. Nah, M-nya ini kita peroleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu ini yang sudah kita hitung. 0,2 molar kalikan volume. Nah, berapa volumenya KMnO4 untuk menitrasi? Jadi di sini 12 ml ya, sudah diketahui. Diperlukan 12 ml kalium permanganat. Berarti di sini dikalikan 12, maka hasilnya adalah 2,4 mol. Oke, kemudian setelah itu kita akan, karena yang ditanyakan di soal adalah kadar besi atau Fe-nya, maka di sini kita tentukan mol Fe2+ dalam karbonatnya ya. Mol Fe2+-nya sama dengan, jadi ini mol Fe2+ dalam 20 ml larutan sampel. Nah, jadi di sini tinggal kita kalikan ya. Ini tinggal kita bandingkan dengan koefisien reaksi yang ada di sini. Kan mol MnO4- nya sudah diketahui, yaitu 2,4 milimol. Berarti untuk 5 Fe2+ berapa molnya? Tinggal dikalikan 5/1 dikali 2,4 milimol. Hasilnya adalah berapa ini? 5 kali 2,4, 12 milimol. Oke, kita sudah peroleh molnya Fe2+ dalam 20 ml larutan sampel, yaitu 12 milimol. Nah, di sini kita harus mencari, karena yang ditanyakan adalah kadar besi dalam sampel ya, dalam keseluruhan sampel, maka di sini kita harus mencari mol Fe2+ dalam sampel total atau dalam volumenya 1 liter. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan volume totalnya kan 1000 atau 1 liter, 1000 ml dibagi berapa ini? 20 ml ya, ini mililiter, ini mililiter, dikalikan berapa molnya yang dalam 20 ml? 12 milimol. Maka jumlah mol Fe2+ dalam sampel total 1 liter adalah 600 milimol atau 0,6 mol. Oke, kita sudah peroleh jumlah mol Fe2+ dalam keseluruhan sampel atau dalam 1 liter larutan sampel. Maka di sini kita bisa mencari massa dari Fe-nya ya. Oke, kakak tuliskan di sini. Di sini ya. Jadi massa dari Fe2+ dalam keseluruhan sampel adalah, rumusnya adalah mol kali mR-nya. Berarti di sini 0,6 mol dikali AR-nya Fe berapa ini? 55,85, berarti 55,85, maka hasilnya adalah berapa ini? 33,51 gram. Oke, kemudian setelah itu kita sudah memperoleh massa Fe2+-nya. Jadi untuk mencari kadar Fe atau persentase dari Fe2+ itu sama dengan rumusnya massa dari Fe2+ yang di sini dibagi
massa sampelnya, massa keseluruhan sampel dikali 100%. Oke, massa Fe2 plusnya 33,51 dibagi berapa massa keseluruhan sampelnya? Ini ya, 50 gram. Ini dikali 100%, maka hasilnya adalah 67,02%. Jadi bisa kita bulatkan 67%. Oke, di sini sudah terlihat, maka hasilnya adalah 67%. Kadar besi yang terdapat sebagai ion besi 2 atau Fe2+ pada sampel adalah sebesar 67%. Maka jawabannya adalah yang C.